Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kesempatan hari ini, selain proses KBM, kita juga akan melakukan ujian mandiri dan kelompok. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk membuka ini dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Ada baiknya sebelum kita mulai ujian hari ini dan pembelajaran hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Silakan Pak Aziz. Terima kasih untuk Iksan. Adapun kemarin sudah saya share ya ke kalian tata tertib pembelajaran mode daring untuk kelas online ini, diantaranya adalah kita pakai aplikasi Google Classroom dan nanti tetap akan breakout room ya. Ini prosedur penilaian. Nanti dalam prosedur penilaian kita punya pretest, penilaian mandiri dan penilaian kelompok. Satu hal sebagai motivasi kamu adalah bermanfaatlah untuk orang lain. Nah, kebetulan di kelompok ini berilah sebuah ide atau cobalah untuk membahas bersama-sama. Jadi jangan pasif. Oke, itu motivasinya bermanfaat untuk orang lain. Oke, ya. Nah, ini formatnya nanti sudah saya sharekan ke kamu. Jadi ada penilaian apa aja yang saya amati. Kemudian K3-nya pastikan di ruang peserta menggunakan penerangan yang cukup ya. Jadi kalau yang gelap silakan bergeser nih. Demikian pengantar di pembukaan ini, di pendahuluan kita ini sebagai bentuk bahwa proses pembelajaran itu ada tata tertibnya. Seperti halnya kamu naik motor juga harus ada tata tertib. Sebelum naik motor apa yang harus kamu siapkan. Nah, seperti itu. Baik, tujuan pembelajaran kita. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Silakan kamu masuk ke tes di LMS. Ya, silakan dibuka pretestnya. Kemudian dikerjakan sekitar 5 menit ya. 5-7 menit lah. Ya. Monggo. Lima belas 108, 15.109, 15.106, 15.095, 15 sudah terlihat? Lihat Pak. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ajar tentang broadcasting film. Di materi yang kedua yaitu tentang teknik. Kalau kemarin kita mengenal jenisnya ya, sekarang teknik. Nah, yang tadi kita lalui itu adalah teknik fotografi yang belum lengkap memang. Nah, lengkapnya seperti ini. Elemen dasar fotografi, tata kamera, tata artistik, tata suara, dan editing. Untuk deskripsinya, lingkup pembelajaran meliputi pengenalan peserta didik tentang fotografi dasar, tata kamera dasar, tata artistik dasar, tata suara dasar. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan definisi dan sejarah fotografi, jenis dan peralatan fotografi, teknik fotografi dan pencahayaan, dan mampu menerapkan secara mandiri atau kerjasama. Ya, ini flow-nya, peta konsepnya, bisa membandingkan, bisa menganalisis, bisa menggabungkan, dan mempresentasikan akhirnya. Nah, mempresentasikan ini adalah bentuk nanti unjuk kerja dari kelompok. Ya, dari kelompok. Teknik fotografi yang pertama adalah aperture. Nah, ini tadi ada di soal keluar. Jadi kalau yang banyak mengambil cahaya yang mana? Aperture Pak. Iya. Diafragma mana? Ya, nomor berapa yang paling banyak? F1,4. F1,4. Kenapa tuh? Karena bukannya lebih lebar Pak. Bukaannya lebih lebar. Betul. Jadi di aperture itu terbalik ya. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar lubang cahaya untuk masuk. Nah, itu kalau kamu lihat di 1,4 itu cahaya putihnya itu lebih besar dibandingkan hitamnya. Nah, hitamnya itu adalah plat yang membuka. F1,4 itu lempengannya tipis-tipis banget ini. Membukanya melebar. Jadi kalau semakin ke kanan akan semakin terlihat bentuk lempengannya.
ya, semakin ke kanan itu akan semakin terbentuk bentuk lempengan diafragmanya seperti apa. Karena besar, jadi dia menutup menjadi kecil. Jadi di sini ada hukum kebalikan, nilainya kecil bukannya besar, nilainya besar bukannya kecil. Tempat melewati cahayanya yang mana? Ini tuh Pak yang bolangan kan. Yang lubang ya. Nah Iya. itu kira-kira lubangnya F berapa itu? Coba diperhatiin, kira-kira kalau bentuknya sebesar itu F berapa itu? Diansyah, kira-kira F berapa? Itu Diva, bisa ya? F16, bisa F22, Pak. Itu bisa F16, bisa F22. Iksan belum dipanggil namanya. Berapa Iksan? Antara F16 atau F22. F16 atau F22? Hah? Enggak benar. Enggak, menurut saya F8. F8. Oke, kita lihat ya kira-kira nih. F8. Ya. F16 masih terlalu kecil apalagi 22. Ya, tuh agak besar nih. Ini menurut Adifa oke ya, jadi F8. Kalau besar lagi dikit itu jadi F4. Oke, terima kasih Adifa Iksan untuk try-nya. Dan Ardiansa diem aja ditanya ya. Lanjut. Nah ini perbedaannya kalau kamu ngambil pakai diafragma yang besar sama diafragma yang kecil. Kalau kamu dalam kondisi normal, cuacanya mencukupi, pakailah yang medium. Ya, pakai yang medium. Coba kamu bisa lihat kan perbedaannya antara yang besar, medium, sama yang kecil. Kalau yang besar itu jadi overexpose. Jadi kebanyakan cahaya, jadi jelek. Kalau yang medium lumayan jelas, belakangnya juga jelas. Nah, yang small itu kurang cahaya, jadi gelap. Ya, ini kerja 2 kali kalau yang small karena harus diedit lagi. Oke? Nah, ini kalau di kamera kamu ada yang namanya bokeh ya. Nah, ini bagian dari bokeh. F15 sampai 56 atau 11 atau 16 ada itu. Nah, ini shutter speed. Mana yang bagus? Angka yang mana yang bagus? Yang paling bagus? Keisha? 1500. 1/500. 1/500 itu lebih cepat dari mana dengan 130. Jadi gambar itu langsung diambil persekian 500 detik ya. Tapi kalau 1/4 itu kan gambarnya bisa kita lihat agak blur ya. Jadi dia agak bergerak, nggak bisa freeze. Nah, sama halnya kalau misalnya kamu ngambil mobil, nah itu paling yang terlihat hanya garis merah atau garis lampu merahnya aja kalau malam, karena ngeblur. Oke, nah ini si shutter speed. Jadi shutter speed itu fungsinya untuk mengatur mengambil gambar agar tidak motion blur ya, tidak bergerak. Ada perbedaan nggak di gambar? Kenapa dengan sungai? Yang pertama ombaknya itu tenang, yang kedua ombaknya lumayan agak sedikit gerak, yang ketiga itu bergeser jauh. Oke. Nah sekarang ISO 100 sampai 1600. Mana gambar yang jelas? Bisa kelihatan kan? Mana tuh yang gambar yang jelas? Eva Liana. Iya Kak. Iya. ISO apa Eva? Kak ISO. Iya. ISO itu apa? Bukan ISO babat ya. Apa ISO? Secara garis besar aja yang sudah kamu pelajari di materinya apa sih? Ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Sekarang ke DOV. Nah tadi yang dikatakan Juanda, Pak saya salah. Jawabannya salah karena DOV-nya DOV lebar. Ya betul, itu pembagian lagi dari DOV. Tapi sebenarnya kenapa saya nggak ngasih DOV lebar, DOV sempit? Karena itu turunannya, atasannya tetap DOV, depth of field-nya ya, tetap. Jadi nggak salah jawabannya.
Kalau kamu jawabnya DOV tetap jawabannya benar. Kecuali kamu jawabnya ISO, nah itu akan salah. Kamu punya bokehnya bisa diatur, kan bokeh bisa diatur tuh. Belakangnya blur atau depannya blur, samping kiri kanan atau hanya depan. Sebelum kita masuk ke LMS buat kerja kelompok. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, nah tugasnya sekarang silakan ke LMS, masuk ke kelompok. Tugas kelompoknya gini, kalau kamu tadi perhatikan di dalam buku itu ada 3 buah, ISO, shutter speed, apalagi? Aperture. Diskusikan di dalam kelompok kamu ketiga hal tadi yang mempengaruhi menjadi sebuah foto yang bagus. Teknik apa yang diperlukan atau dipentingkan dari ketiga ini? Saya kasih waktu 5 menit, silakan diskusi. Terima kasih. Jadi diskusi di sini kan ada materi soal aperture, terus ada ISO dan shutter speed. Cara semakin besar bintik-bintik noise-nya gitu ya. Materinya udah dapet. Kalau apa namanya 3 exposure, yaitu aperture, ISO dan juga speed shutter, itu sebenarnya saling berkaitan ya, saling berkaitan, segitiga. Jadi dia itu saling berkait. Jadi kalau misalnya pakai ISO sekian, speednya berapa, aperture-nya berapa, itu saling berhubungan. Jadi tadi sudah ada yang menyebut itu, mention itu sudah ada, luar biasa. Cuma nggak didalemin. Sebenarnya udah benar tadi, udah mendekati ke kesempurnaan dalam menjawab di kelompoknya, tapi tidak di dalam lagi. Tadi di kelompok 3 pada kelompok 2 ya. Nanti saya lihat catatannya. Nah, itu sudah baik gitu. Menganalisisnya, oh ini saling keterkaitan, saling berkebutuhan, saling mendukung, saling menunjang. Jadi 3 itu adalah pilar, 3 pilar yang saling menunjang. Kalau kamu pakai ISO yang tinggi, harus diapakan shutter speednya, harus diapakan aperture-nya, gitu. Ya, jadi sudah bisa mulai harus dibayangkan lagi ketiga unsur ini mulai mendapat peran bersamaan. Tinggannya ini sudah harus bersinggungan di antara 3 ini. Sebenarnya harus ini aplikasinya harusnya tadi sudah mulai dianalisis sama kalian. Oke ya, jadi itu refleksinya. Refleksinya adalah kita kembali lagi kita lihat bahwa keutamaan dari 3 tadi itu saling bersinggungan, saling berkebutuhan. Bukan ISO yang punya peran utama, bukan aperture juga, bukan shutter speed. Ketiga tadi dikombinasikan dengan cara yang baik, itu bisa menghasilkan sebuah produk yang oke. Contoh, kalau handphone kamu itu kan udah otomatis ya. Handphone kamera kamu udah otomatis. Jadi ketika kamu ngambil, brightness-nya langsung ngatur. Nah, pada saat ngatur brightness, itu sebenarnya ngatur kecahayaan itu sebenarnya ngatur ISO, ngatur shutter speed juga. Tapi kalau ngatur diafragma enggak, karena diafragma yang punya kamu udah fix, udah nggak bisa berubah lagi diafragmanya. Lobangnya ya segitu, nggak bisa besar, nggak bisa kecil, tetap fix segitu. Karena bawaan dari pabriknya seperti itu. Itu yang disebut dengan auto. Kali manual, kalau manual DSLR bisa diputar-putar, diafragmanya mau bukaan berapa bisa. Mulai banyak perkembangan di kesempatan hari, di kemudian nanti. Saya lebih senang kita diskusi seperti ini karena akan lebih terlihat manfaatnya, dan mudah-mudahan sih PTM ke depan besok nih kita ketemuan, kita udah pegang DSLR selain yang di handphone kamera. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, silakan doa penutup dipimpin oleh Juanda. Silakan Juanda. Sebelum kita selesai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut yang masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Juanda, terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu, tetap termotivasi diri untuk melakukan perubahan-perubahan dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Jangan pernah putus asa memperbaiki diri, jangan pernah berputus asa untuk menjadi orang hebat,
jangan pernah berputus asa untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan salam buat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.